Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzil Qur'an hudal linnas wa bainati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu hamba Allah jamaah zuhur yang mulia, alhamdulillah berjalan waktu telah mengantarkan kita ke hari ini, hari yang ke-23 Rajab 1443 Hijrah dan hari yang ke-24 Februari 2020. Ibu-ibu dan bapak, ya, walaupun kita sudah berada di penghujung Rajab ini, itu gema dan getaran untuk memperingati Isra Mi'raj, alhamdulillah sudah menggeliat, di mana berbagai masjid, mushola, kantor tokoh itu sudah mengatur jadwal untuk memperingati Isra dan Mi'raj ini. Nah, namun ada hal yang perlu kita evaluasi, ibu dan bapak. Spirit kita untuk memperingati hari-hari besar Islam, termasuk Isra Mi'raj, itu luar biasa itu. Tapi kajian dan fokus talahan kita tentang yang kita peringati, itulah yang kadang-kadang sharing seadanya. Bahkan jujur kita katakan, dalam Isra Mi'raj ini, kita umat Islam banyak yang secara tidak sadar kita melakukan pembonsaian terhadap mana dan nilai-nilai Isra Mi'raj itu sendiri. Kita sudah beberapa kali, Pak Raffles Madan, Pak Fauzi Ketua Elkam, kita kumpulkan 100 orang, baik tingkat remaja sampai mahasiswa, tanya Isra Mi'raj sholat. Itu aja ya, Isra Mi'raj sholat. Tapi itu, padahal Allah sejelas-jelasnya mengatakan gitu dalam surah Isra itu, Subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjid. Iya Pak, linuriyahu min ayatina. Karena Allah ingin memperlihatkan, mendemonstrasikan potensi-potensi jagat raya ini kepada Rasulullah agar umatnya bisa mengeksplorasi. Sayang dapat. Padahal ini luar biasa nih. Di samping mencerahkan dengan ibadah, tapi mencerdaskan. Nah itu yang kita sesali, Pak Raffles, ya. Kadang-kadang pembonsaian tuh kecil. Nah kita lihat, semua kita tahu. Ketika Rasulullah akan diisrakan, diperjalankan, kata Rasulullah, dia mengalami, walaupun bahasa teksnya di sana direbahkan, dibelah dadanya dan sebagainya. Dan dia dari sesuk sampai kini cerita benda-benda penting itu, di keluhan jantungnya, di kanan dan sebagainya. Seenggaknya apa dapat? Ternyata pada ibu-ibu, apa yang terjadi? Nah ini diantaranya saja untuk menggugah kita, terutama generasi muda ya. Itu peristiwa itu menjadi mendorong yang namanya ahli fisika bangsa Prancis, Dr. William Fisher dan istrinya Anna Fisher, doktor. Dipelajarinya. Apakah memang sebatas cerita seperti umat Islam tuh dibelah dadanya? Ternyata enggak.
Di ahli fisika nih, dipelajari. Ya, Quran mengatakan Rasul diberangkatkan dengan burak. Dia nan burak tuh gambar kudo, kapalonyo wanita cantik itu. Apa kehinanya udah. Malah don kudo kepada aden. Ya, terus kan berarti itu Rasulullah tuh berangkat dengan wanita. Cerita burak barkun kilat, cahaya. Oleh William Fisher ini teliti, ternyata kendaraan Rasulullah burak, pemandunya Jibril juga cahaya. Coba, kendaraan cahaya, pemandu cahaya, Rasulullah itu fisik. Ini nama, ya kata Rasul, aku sama, mislukum ya sama dengan kamu. Bedanya yuha ilayya. Anda bagaimana? Sementara perjalanannya luar biasa deh. Ya, pada ketinggi kita lihat itu. Ya, secara normal itu ada batas. Gampang. Nah, di sana Dokter Bias mengingat ternyata gini. Jadi, ya, yang dikatakan operasi itu mempersiapkan barakna haulahu. Allah berkat itu dipersiapkan, dikawal, dituntun sehingga sehingga apa? Ini William Fisher ini mengatakan teorinya itu Paracelsus, teori anihilasi. Mengolah fisik materi menjadi cahaya. Berapa kecepatan cahaya diukur? Itu 300.000 per detik. Dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa itu berapa kilometer tuh jamaah? Tahu enggak? Hah? 1.500 kilo. Jadi Nabi menempuh dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa itu setengah detik. Ya kan? Orang-orang mengkajinya sehingganya dia berdua dah masuk Islam. Di burak itu bukan burak cari tuh bentuk kudo-kudo juga. Dilihat, luar biasa dipersiapkan, matangkan. Ingat ya, coba lihat. Sekiranya apa yang dilakukan oleh generasi awal umat Islam, Al-Farabi dan kini, insya Allah kita memegang ini. Ternyata coba lihat, ada negara kita yang punya yang namanya seperti NASA itu Pak Fauzi. Tidak ada. Di NASA saja kita orang yang akan berangkat ke bulan yang jaraknya 450 km itu dikonsinir berapa dah? Berdua tahun itu tuh. Dimarkaskan, disimulasikan, disesuaikan per detik per hari, dihitung dan semuanya, darah dan sebagainya. Itu yang baraknah tuh, secara singkat Allah sesuaikan kondisi yang akan didapat dengan itu tuh. Ya, artinya apa? Allah mengangkat, coba pelajari ini. Linuriyahu min ayatina. Dan ayat ini jawabannya surat An-Najm 18. Laqad ara min ayati kubra. Sungguh-sungguh Rasulullah menyaksikan kebesaran itu, diperlihatkan seluruh potensi jagat raya ini diperlihatkan gitu. Ibu dan bapak, saya bisa bayangkan. Sekiranya ini ya kita terus dulu sudah ada perintis-perintisnya, tetapi orientalis yang lain khawatir nih. Kalau ini dilanjutkan umat Islam menguasai, maka dibelokkan cukup Isra Mi'raj sholat saya sudah. Ternyata apa? 15 abad yang lalu Asra katakan, kalau ingin menguasai kehidupan, kuasai ruang angkasa. Awak di bumi tanam sawit, tanam cangkeh, tanam palo, tanah. Orang sekarang menanam apa? Satelit. Coba tanya, ada enggak sekarang sektor kehidupan yang tidak terkait dengan ini? Tidak ada, Pak. Itu Bill Gates itu berapa triliun penghasilan sehari? Coba. Dan teknologi informasi tidak hanya persoalan teknologi. Coba lihat. Terkait dengan ekonomi. Teknologi informasi terkait dengan politik. Bamang ke orang lain yang orientalis, Zionis yang kok mudah menguasai dunia. Wah, coba. Maaf cerita, ini Pak Fauzi ini, Dr. Fauzi kan beliau militer nih. Kalau adalah negara lain ingin menghancurkan masjid raya, tidak perlu kemari. Sudah lihat titik koordinatnya berapa? Lintang Bujun dan Selita, sudah lah gitu. Ini yang dia kata Allah kuasa ini. Makanya dalam surah Ar-Rahman yang tiap hari kita baca yang luar biasa, tapi ya ayat 33 itu lewat saya masuk angin. Ya masalah jini wal ins.
Hei manusia, hei jin, ini istata'tum, jika kamu bermaksud berkeinginan ingin mengitari, menguasai min akti samawati, silakan. Dia peluang oleh Allah. Caranya apa? Sultan teknologi kita. Coba 15 abad yang lalu Allah sudah kemukakan luar biasa, Pak. Hah? Pendidikan ada? Pendidikan dengan ini coba. Bapak, para flash coba adakan riset sekarang. Apa yang dialami generasi anak-anak muda, anak SD, anak SMP dengan kuliah daring? Coba. Siapa yang menguasai teknologi informasi? Dia yang menguasai dunia sekarang. Kamang awak. Awak ngecenyo jalan biasa orang lu cepat dia amang aja awak tak kejo di nantarang. Yu awak tak nama dia aja Allah. Kita harapkan karena mundur-mundur. Kita harapkan. Makanya luar biasa, coba pelajari ilmuwan, teknokrat, politisi yang baik dari Eropa dan Barat mengkaji Quran, mengkaji luar biasanya itu tuh. Ya. Awak kau tiap tahun Isra Mi'raj itu ya cerita berarti. Sampai kau tiba yang lain ubah selisih panjang saja yang sunat-sunat kau. Ya, awal lebah gelabia binergi apa di bina dan sebagainya. Aduh yang strategi nak kita orang kami ini. Bah menghadapi Yahudi, menghadapi Nasrani, Zionis, menghadapi yang komunis kita coba. Itu pernyataan Pak Ali sungguh biasa tuh. Adolo kini pejabat mengecekkan sorazan gua hanya sama lo justru anjing coba. Nggak bisa dapat. Maka itu bagaimana dengan momen Isra Mi'raj gua? Awak nak bisa leh. Namun dua itu cobaan. Nyumberaja fisika, nyumberaja kimia, geometri lingkap saja geografi, astronomi, nyopelajari. Awak tinggal mensapor, jang, yuang, bangun yuang, bangkit betantaranam. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.